Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Nah, kali ini Mimin bakal ngebahas anime dengan tema penyihir nih. Siapa yang demen banget sama anime yang kayak gini? Pasti banyak banget kan? Anime yang akan Mimin bahas kali ini berjudul Kimi to Boku no Saigo no Senjo, atau yang biasanya juga disebut dengan judul Kimi-san aja sih, biar gak kepanjangan. Oke lah, lanjut. Nah, udah penasaran kan dengan kayak apa ceritanya dari anime ini? Tapi sebelum itu seperti biasa, pasang headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan dan jangan ngocok pakai tangan kanan. Selamat nonton dengan nyaman dan sambil rebahan. Cekidot. Ada dua negeri yang sudah berperang selama ratusan tahun. Negeri The Empire dan Nebulis Sovereignty. Suatu ketika seorang kesatria suci bernama Iska membebaskan seorang penyihir bernama Sisbel yang ditangkap. Dia memberi sedikit uang untuk penyihir tersebut dan memintanya pergi. Sayangnya aksi Iska itu ketahuan. Dia pun dipanggil menghadap Dewan 8 Apostel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Iska pun akhirnya dipenjara sekaligus dicopot dari jabatan kesatria suci. Namun 1 tahun setelahnya Iska ditawari kebebasan. Dia kembali menghadap Dewan 8 Apostel yang diberi kesempatan menebus dosa. Iska diperintahkan untuk melawan penyihir darah murni yang masih keturunan utama dari penyihir agung Nebulis. Iska diingatkan bahwa penyihir agung Nebulis pernah mengubah The Empire menjadi lautan api. Keturunannya yang disebut dengan darah murni memiliki kekuatan sihir, yaitu spirit yang sangat kuat. Iska pun mengetahui hal tersebut. Iska sudah sering melawan para penyihir seperti itu. Namun dia diingatkan bahwa lawan yang akan dihadapi adalah yang paling kuat dari para penyihir itu. Lawannya diberi julukan penyihir es kehancuran. Iska pun dibebaskan. Senjatanya berupa pedang pun dikembalikan kepadanya. Iska pun meminta agar diizinkan mengajak 3 orang dari unitnya dulu. Permintaannya pun dikabulkan. Adegan lalu berganti ke sebuah restoran. Di sana perempuan bernama Nenek sedang bekerja dan sangat sibuk. Beberapa saat kemudian pria bernama Jin datang menemuinya. Jin berkata bahwa Iska sudah dibebaskan dan sedang menuju asrama. Jin pun menjelaskan bahwa besok pagi mereka harus bersiap menjalani sebuah misi. Esoknya saat pagi masih gelap, Iska menunggu rekan-rekannya di suatu tempat. Yang pertama datang adalah Jin. Iska bertemu karena Jin sudah mau datang. Jin pun bilang kalau dia sudah terbiasa dengan tuntutan Iska yang serba mendadak. Tak lama kemudian sebuah mobil datang dan berhenti di dekat mereka. Nenek keluar dari dalam mobil dan langsung memeluk Iska. Beberapa saat kemudian gadis bernama Miss datang. Dia terjatuh di depan rombongan lainnya. Setelah berdiri, dia pun merasa Iska sudah lebih tinggi daripada terakhir dia melihatnya. Miss bilang kalau gadis sepertinya tak bisa menyaingi tinggi Iska. Jin pun bilang kalau Miss gak bisa lagi disebut sebagai gadis karena sudah berumur 22 tahun. Meski mendapat komentar seperti itu, Miska mengaku sangat senang. Dia merasa Iska masih menjadi anak jujur dan baik. Nenek juga semakin imut dan cantik. Dan lidah tajam Jin membangkitkan kenangan Miss di masa lalu. Dia kemudian berkata bahwa pasukan pertahanan manusia Divisi 3 Unit 907 telah berkumpul lagi setelah setahun berlalu. Tak lama kemudian mereka pun berangkat menggunakan mobil yang dibawa Nenek. Sepanjang perjalanan mereka pun membahas mengenai misi mereka waktu itu. Mereka bilang harus menaklukkan penyihir yang sangat kuat, yaitu keturunan penyihir agung Nebulis. Iska bilang bahwa alasannya dibebaskan adalah untuk mengalahkan penyihir es kehancuran. Miss kemudian berkata bahwa Iska sudah dijebak 8 apostel. Seingatnya kemunculan pertama kali penyihir es kehancuran adalah di kota Yubel Utara. Konon penyihir itu menebus pasukan mereka seorang diri. Jika menurut rekam jejaknya, maka penyihir itu adalah pengguna spirit terkuat di dunia dalam sejarah. Meski begitu, Jin berkata bahwa para penyihir belum mengetahui reputasi Iska. Negeri Nebulis belum memiliki informasi apapun mengenai Iska sejauh ini. Menurut Jin, Iska adalah sosok tak terduga yang mengejutkan para penyihir di Nebulis. Nenek pun sedikit banyak mengetahui alasannya. Beberapa saat setelah menjadi kesatria suci, Iska langsung dipenjara sehingga reputasinya belum terlalu menyebar. Jin membenarkan itu. Dengan demikian, para penyihir pasti akan lengah. Karena itulah Iska diutus 8 apostel untuk beraksi kali ini. Jin kemudian berkata, karena 8 apostel sampai bergantung kepada Iska, artinya mereka sudah kehabisan cara untuk melawan.
Miss bertanya apakah Iska benar-benar ingin melakukan misi itu. Iska pun sudah membulatkan tekad. Niatnya hanya satu, yaitu mengakhiri perang tak berguna yang sudah bertahan ratusan tahun. Saat hari mulai terang, mereka sudah sampai di sebuah reaktor yang ada di tengah hutan. Ternyata reaktor itu belumlah selesai karena banyak pengguna spirit yang menyerang. Para penjaga di sana lebih fokus melawan pengguna spirit daripada menyelesaikan reaktor. Jin kemudian datang dan bilang kalau siklus pertikaian antara Empire dan Nebulis adalah terkait reaktor. Empire menciptakan reaktor, penyihir Nebulis menyerang reaktor, dan Empire membuat senjata untuk melawan. Begitu terus selama ratusan tahun sampai saat ini. Tak lama kemudian mereka meninggalkan reaktor, mereka pergi menggunakan mobil menembus hutan. Miss mendapat kabar dari barisan depan bahwa belum ada tanda-tanda pengguna spirit yang menyerang mereka. Tak lama kemudian mereka mendapatkan serangan. Iska dan rekan-rekannya langsung melompat dari dalam mobil untuk menghindari serangan. Mereka terkejut karena ada serangan di kawasan Empire. Mereka pun menduga ada pengguna spirit yang diam-diam menembus pertahanan pasukan dan sampai di sana. Tak lama kemudian semburan api muncul dari belakang. Iska langsung beraksi dengan pedangnya. Dengan sekali tebasan dia berhasil menghancurkan semburan api tersebut. Dua penyihir berjubah merah terkejut karena Iska bisa memotong spirit dengan pedangnya. Jin langsung menembakkan senjatanya ke arah para penyihir. Namun pelurunya tertahan sihir angin yang diciptakan para musuh. Tak lama kemudian berbagai gundukan tanah muncul. Di baliknya para penyihir pun membebaskan diri. Ternyata mereka semua bersembunyi di dalam tanah agar tidak terdeteksi pasukan pertahanan Empire. Nenek langsung melakukan serangan. Senjata keluar dari mobilnya dan menembakkan ratusan peluru yang langsung mengincar para penyihir. Ledakan dahsyat pun terjadi. Di kejauhan, dua orang perempuan melihat ledakan tersebut. Salah satu dari mereka, yaitu Rin, langsung melompat menuju pertarungan. Sementara itu, asap gelap masih menyelimuti area pertarungan Iska dan rekan-rekannya. Memanfaatkan itu, Iska dan kawan-kawan berniat menyerang para penyihir. Namun salah satu penyihir menciptakan bola api, kemudian meluncurkannya ke arah Iska yang mendekat. Sayangnya Iska berhasil menepis sihir itu, kemudian melaju untuk melancarkan serangan. Dia pun berhasil menumbangkan penyihir itu. Iska langsung bangkit dan menyerang seorang penyihir yang ada di dekatnya. Setelah itu mereka pun berhasil melumpuhkan para penyihir. Namun pertarungan belumlah selesai. Tanah bergetar dan dari dalamnya muncul golem tanah raksasa. Rin pun muncul dan berdiri di atas golem itu. Dia terkejut melihat pasukannya yang sudah dibantai Iska dan rombongan. Golem tanah pun berusaha membantai dengan tangannya. Namun Iska melancarkan tebasan. Tangan golem itu pun langsung remuk. Iska meminta teman-temannya mundur untuk mencari bantuan. Tak membiarkan hal itu, golem langsung memunculkan lagi tangannya dan menyerang. Untungnya Iska segera menghindari serangan. Sementara teman-temannya berhasil kabur. Iska maju menghadapi golem dan berhasil menyingkirkan Rin dari atas golem itu. Rin tak mau menyerah dan berusaha melawan. Namun Iska berhasil menjatuhkan Rin ke tanah dan menguncinya. Namun saat itulah aura dingin muncul. Tak lama kemudian perempuan bernama Alice datang. Iska pun melompat mundur untuk bersiaga. Dia menyadari bahwa penyihir es kehancuran telah tiba di depannya. Seketika itu juga Alice menciptakan serangan es yang membekukan tanah dan pepohonan di sekitarnya. Iska melompat ke atas agar terhindar dari serangan tersebut. Rin meminta Alice berhati-hati karena pedang Iska bisa memotong spirit. Alice pun berterima kasih kepada Rin karena sudah mengulur waktu dengan baik. Iska pun menyadari sesuatu, bahwa selama dia bertarung, Alice sudah membekukan reaktor di sana. Tak lama kemudian Alice dan Iska pun berkenalan. Alice menyebutkan bahwa dia adalah keturunan dari penyihir agung Nebulis. Seketika itu juga Alice menciptakan dinding es yang meluncur ke arah Iska. Tak mau terkena serangan, Iska pun melompat mundur menghindari serangan itu. Setelah menghindar, Iska pun maju untuk menyerang. Namun Alice menciptakan ratusan pedang es yang diluncurkan ke arah Iska. Dengan pedangnya, Iska menepis setiap serangan yang meluncur ke arahnya. Namun ratusan pedang es Alice terlalu cepat dan banyak, sehingga dia mulai terluka di beberapa bagian. Alice pun mengejek kalau Iska sudah mencapai batasnya. Namun Iska menyangkalnya. Dia pun menciptakan ratusan pedang seperti jurus Alice, kemudian menghancurkan semua pedang es Alice. Iska pun maju ke depan untuk menyerang Alice. Namun Alice menciptakan bunga es untuk menahan pedang Iska. Pedang Iska menerjang bunga es sehingga Iska terpental mundur. Namun dia berpijak ke sebuah pohon, kemudian melompat ke depan untuk melanjutkan serangan. Dia melompat dari satu pohon ke pohon lain sampai akhirnya tiba di belakang Alice. Tak mau celaka, Alice menciptakan es pengikat untuk menahan Iska. Namun Iska menghancurkan semua es pengikat tersebut dengan mudah. Alice pun melompat menjauhi Iska ke sebuah tebing. Namun tanah yang dia pijaki runtuh sehingga Alice tergelincir ke bawah. Untungnya Iska sigap dan langsung menangkap tubuh Alice. Iska bertanya apakah Alice baik-baik saja. Alice membenarkan dan mengucapkan terima kasih. Dia pun beradu pandangan dengan Iska dan sepertinya benih-benih cinta mulai tumbuh dari keduanya.
Karena grogi, Alice pun melompat turun. Dia mengajak Rin untuk mundur. Alice memanggil burung raksasa, kemudian kabur menungganginya. Alice pun kembali ke Nebulius. Dia sedang berendam di air hangat sambil kepikiran Iska terus-menerus. Karena gak mau bucin, dia mengajak Rin untuk pergi menonton sebuah pertunjukan teater. Mereka berdua pun pergi dan menonton. Karena ceritanya sangat menyedihkan, Alice pun sampai menangis. Seseorang di sebelahnya menawari tisu dan Alice pun menerimanya. Saat pertunjukan selesai, Alice pun baru sadar kalau orang yang memberinya tisu adalah Iska. Setelah pertarungan di hutan, Iska menjadi susah tidur. Tak lama kemudian Iska bertemu dengan Miss Miss. Karena tidak terlalu membantu saat pertarungan, Miss Miss pun berniat membantu kondisi Iska. Dia menawarinya teh hangat untuk Iska di kamarnya. Mereka berdua pun minum teh di kamar Miss Miss. Setelah ngobrol selama beberapa saat, Miss Miss kemudian memberi Iska sebuah tiket untuk menonton teater. Iska pun menerima tiket tersebut. Iska pun berangkat diantar nenek ke kota neutral untuk menonton teater. Selama perjalanan, Iska pun tertidur. Dia bermimpi tentang masa lalunya. Dulu dia adalah murid dari seseorang bernama Crosswell Neslo Biget. Gurunya itu memberi 2 pedang yang akan membantu Iska selama menjalani misi. Tak lama kemudian, Iska pun tersadar. Dia menceritakan mimpinya kepada nenek sepanjang perjalanan tersebut. Tak lama kemudian, Iska pun sampai di kota neutral dan pergi menonton teater. Selama pertunjukan, dia menyadari ada perempuan yang menangis di sebelahnya. Iska pun menawarinya tisu dan perempuan itu pun langsung menerimanya. Saat pertunjukan selesai, Iska baru sadar bahwa perempuan di sampingnya adalah Elias. Perempuan itu pun kesal dan menuduh Iska sudah mengikutinya diam-diam. Tak mau lama-lama bertemu Iska, Alice pun pergi mengajak Rin meninggalkan Iska. Tak lama kemudian, Alice dan Rin pun pergi ke sebuah restoran di kota. Namun restoran itu ternyata telah penuh. Alice dan Rin pun harus rela berbagi meja dengan pengunjung lain. Dan ternyata pengunjung lain itu adalah Iska. Mereka pun terpaksa duduk bersama di meja itu. Saat memesan menu pun ternyata mereka memiliki kesamaan dari makanan yang disukai. Mereka pun sama-sama salah tingkah sementara benih-benih cinta semakin bermekaran. Malam harinya baik Iska maupun Alice mengidap susah tidur karena kepikiran pertemuan mereka. Ketika Iska bisa tidur, dia kembali bermimpi tentang masa lalunya. Dulu dia menjalankan sebuah misi. Saat berada di kereta api, mendadak sekumpulan monster menghadang dan membuat gerbong-gerbong kereta keluar dari jalur. Iska nyaris saja ditangkap oleh para monster. Namun dia diselamatkan oleh penyihir dengan kekuatan es. Esok harinya Iska dan timnya sedang berlatih ketika Risha datang dan menyampaikan kabar baik untuk mereka. Pada misi berikutnya, Risha akan memimpin tim Iska. Perempuan itu juga memberikan tiket pameran kepada Iska yang akan diselenggarakan di kota neutral bersama Ain. Sementara itu, Alice menemui ibunya, yaitu Mila Vairlow Nebulis ke-8. Dia membahas mengenai pertarungannya dengan Iska beberapa waktu yang lalu. Milvair pun merasa ada sesuatu yang mencurigakan dari kekuatan Iska. Sang ratu kemudian menceritakan kisah awal dari terbentuknya kerajaan Nebulis. Dulu penyihir agung Nebulis sang pendiri ternyata memiliki saudari kembar. Pihak Empire tak mengetahui perihal saudara kembar itu. Ketika penyihir Nebulis Agung meninggal, pihak Empire pun merasa ancaman sudah sirna. Namun ternyata saudara kembar penyihir Agung Nebulis masih hidup dan tersegel di sebuah kristal. Milvair pun berkata bahwa kristal pengikat penyihir Agung Nebulis mulai retak. Dan hal itu terjadi ketika Alice bertarung melawan Iska. Alice pun mengingat bagaimana Iska bisa menirusi ratusan pedangnya. Dia pun merasa bahwa Iska ada kaitannya dengan retaknya segel penahan sang penyihir agung Nebulius. Beberapa waktu yang lalu, Alice pergi ke kota Neutral Vine untuk healing. Namun secara mengejutkan di sana ia kembali bertemu dengan Iska. Mereka pun langsung salah tingkah. Untuk menghindari Iska, Alice pun pergi ke arah lain. Namun dia malah tersesat ke gang yang gelap. Meski begitu, dia berhasil menemukan jalan keluar. Dia pun kembali bertemu dengan Iska. Saat itulah Iska menawari Alice untuk ikut ke pameran yang ada di kota. Alice pun menerima tawaran tersebut. Kemudian mereka pergi. Benih-benih cinta semakin mekar di antara keduanya. Beberapa waktu kemudian, tim Iska sedang sangat sibuk mengurusi berbagai berkas. Iska pun membelikan mereka minuman untuk rileks. Saat itulah dari layar monitor muncul wajah Risha. Ternyata perempuan itu ingin berbicara dengan Iska. Mereka berdua pun mengobrol berdua. Ternyata Iska diberi kesempatan untuk membersihkan namanya dan kembali menjadi kesatria suci. Syaratnya adalah Iska harus menangkap penyihir es kehancuran. Dan beberapa saat kemudian, Iska sedang merenung di kamarnya. Dia menelpon Miss Miss dan bilang dia tidak akan ikut latihan besok karena ingin pergi ke suatu tempat. Miss Miss menyetujuinya namun dengan satu syarat, yaitu Miss Miss harus ikut pergi bersama Iska. Sementara itu Alice sedang ngobrol dengan Rin. Waktu itu Rin memberitahu informasi mengenai Iska. Ternyata Iska adalah mantan kesatria suci termuda yang pernah ada. Namun karena Iska membebaskan seseorang penyihir yang tertangkap, Iska pun dicopot dari jabatan itu.
Alice pun penasaran dengan identitas penyihir yang dibebaskan Iska itu. Saat itulah ibu Alice datang ke ruangan. Waktu itu ibunya mengingatkan Alice alasan kenapa mereka berperang dengan Empire selama ratusan tahun. Beberapa waktu kemudian Alice meminta Rin untuk bersiap-siap berangkat ke kota netral. Mereka akan bertemu dengan Iska dan bertanya langsung alasan Iska membebaskan penyihir setahun lalu. Setibanya di kota itu, mereka pun bertemu dengan Iska dan Miss. Alice pun bertanya kenapa Iska membebaskan penyihir setahun lalu. Iska menjawab bahwa dia membebaskan seorang gadis kecil yang hampir tak punya kekuatan setelah ditangkap pihak Empire. Meski begitu, Alice menganggap tindakan Iska sangat bertolak belakang karena beberapa waktu lalu Iska bertarung dan mencoba menahan Alice. Iska pun menjelaskan kalau tindakannya yang bertolak belakang tujuannya tetap sama, yaitu perjanjian damai antara Empire dan Nebulis. Salah satu caranya adalah dengan menangkap keturunan langsung Nebulis, kemudian melakukan penawaran untuk perjanjian damai. Dengan demikian, kedua pihak akan mendengarkan satu sama lain. Meski begitu, Alice bilang bahwa Ratu tidak akan berbuat apapun. Satu-satunya cara agar perdamaian bisa dilaksanakan adalah jika Iska mau bekerja di bawah perintah Alice. Namun sebelum Iska menjawab, secara mengejutkan langit retak. Dari retakan itulah muncul sosok raksasa yang tidak terduga-duga. Ternyata yang muncul adalah penyihir agung Nebulis yang sudah terbebas. Sang penyihir pun melancarkan serangan ke arah 4 orang di bawahnya itu. Untungnya Iska dan lainnya berhasil menghalau serangan tersebut tanpa menderita luka parah. Mereka kebingungan kenapa Nebulis menyerang salah satu keturunannya. Sementara itu, Rin menderita luka sehingga Iska meminta Miss untuk menjaganya. Iska pun mengambil kedua pedangnya dan bersiap menghadapi Nebulis. Alice juga bangkit dan berniat membantu Iska. Mereka berdua pun maju untuk melawan. Meski demikian, kekuatan penyihir agung masih terlalu dahsyat. Mereka berdua kewalahan menerima semua serangan dari Nebulis. Sampai akhirnya Iska dan Alice melakukan serangan kombinasi. Iska melompat ke atas dan Alice menciptakan tangga es untuk membantu Iska. Dengan tangga es itu, Iska melesat ke arah Nebulis. Dengan sekali serangan, Iska berhasil menerjang sang penyihir agung. Nebulis pun terpaksa mundur dan kembali ke retakan yang tercipta di langit. Pertarungan pun berakhir. Iska dan Alice terbaring kelelahan bersebelahan. Mereka pun membahas mengenai perdamaian. Saat itulah Iska menolak tawaran Alice untuk bekerja sebagai bawahannya. Adegan berganti ke beberapa hari berikutnya. Iska, Miss, Jin, dan Nenek sedang berada di sebuah kasino buat berjudi. 2 minggu sebelumnya, Risha memberitahukan kepada Miss bahwa timnya boleh berlibur sebelum acara pelatihan. Maka dari itu Miss mengajak teman-temannya pergi ke kasino untuk mendapatkan jackpot. Dengan duit kalau menang, mereka ingin membeli sebuah tank untuk keamanan anggota tim. Saat Iska dan teman-temannya berjudi, Alice dan Rin ternyata juga nongol di sana buat melakukan relaksasi. Alice pun bermain judi slot meski pikirannya terus terisi dengan Iska. Secara nggak terduga, dia malah mendapatkan jackpot dan dapat duit banyak banget. Saat itulah Nenek nongol dan bilang kalau Alice sangat beruntung. Alice pun memberi semua hadiah uang itu kepada Nenek. Mendapat duit banyak, Nenek pun kembali menemui teman-temannya dan memberikan kabar baik. Beberapa waktu kemudian, Alice dan Rin berjalan-jalan di kota, mendatangi sebuah tempat praktik peramal. Di sana Alice pun ingin diramal soal hubungannya dengan Iska. Peramal itu pun membuka 2 kartu dan bilang kalau Alice serta Iska memiliki takdir ikatan yang tak bisa dihancurkan. Setelah mendengarkan ramalan itu, Alice dan Rin pun cabut dari sana, tapi bukan caps pakai motor. Seperginya mereka berdua, Iska sampai di tempat yang sama. Dia pun mendatangi peramal dan bertanya mengenai hubungannya dengan Alice. Secara nggak terduga-duga, si peramal memberikan jawaban yang serupa dengan jawaban untuk Alice. Beberapa waktu kemudian, Risha mendapatkan informasi mengenai kemunculan Vortex secara tiba-tiba. Vortex sendiri adalah sekumpulan orang energi sakral yang membentuk pusaran dan mampu memberi kutukan ataupun berkah kepada orang-orang. Tapi bukan persatuan dukun kayak musuhnya si pesulap merah ya. Lanjutlah. Karena itulah baik Empire maupun Nebulis berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kemudian Risha pun diminta untuk memerintahkan tim Iska untuk mengurusi permasalahan Vortex tersebut. Karena itulah esok harinya Risha memberitahukan tim Iska untuk pergi berangkat menjalankan misi. Mereka harus mendapatkan Vortex yang baru saja muncul. Dari sisi lain, Rin memberi informasi Alice mengenai kemunculan Vortex. Mereka kemudian membahas mengenai Zoa, yaitu salah satu keturunan kerajaan dari cabang keluarga lain. Mereka berpendapat bahwa Zoa sepertinya sengaja menyembunyikan informasi mengenai Vortex karena ingin menguasai Vortex. Dan itu merupakan kepentingan pribadi. Mereka pun pergi menemui Lord Mas, si pria bertopeng yang memang dekat dengan Zoa. Mereka bertanya mengenai informasi Vortex. Lord Mas pun memberikan informasi yang meyakinkan kenapa informasi mengenai Vortex tidak disampaikan secara langsung kepada Elias. Hari berikutnya, Iska dan timnya berkumpul di sebuah tempat. Tak hanya timnya, namun ada juga tim dari regu lain yang akan menjalankan misi mencari Vortex.
Komandan operasi itu adalah Nameless. Dia mengumpulkan para prajurit dan memberi mereka tugas. Para prajurit harus mengamankan Vortex sebelum pihak lain mendahului mereka. Dan seandainya mereka gagal mengamankan Vortex sebelum pihak lain, maka tugas mereka adalah untuk menghancurkan Vortex itu sendiri. Para prajurit pun langsung melakukan pencarian. Tim Iska pun berkeliling untuk mencari Vortex. Meski begitu, mereka tidak menemukannya dimanapun. Sampai akhirnya Miss mendapatkan informasi bahwa ada regu yang hilang komunikasi saat melakukan pencarian Vortex. 2 regu lain dikirim untuk mencari regu yang hilang. Namun kedua regu itu juga mendadak hilang komunikasi. Semua regu pun diminta untuk mundur dan berkumpul di markas. Namun ternyata Nameless tidak ingin melakukan misi penyelamatan kepada regu yang menghilang tersebut. Iska pun kemudian bertanya kepada Nameless mengenai keputusannya. Namun Nameless mengabaikan Iska karena Iska memiliki pangkat yang lebih rendah daripada Nameless. Karena itulah Miss datang dan mengajukan pertanyaan yang sama dengan yang ditanyakan Iska. Sementara itu di tempat lain, Lord Mash bertemu dengan salah satu keluarga Zoa, yaitu Kissing Zoa Nebulis 9. Mereka pun merencanakan sesuatu dan bersiap untuk melancarkan aksi. Di sisi lain, Alice dan Rin akhirnya sampai di tempat Vortex itu berada. Tak lama kemudian, Lord Mash dan Kissing menemui mereka. Terjadi adu argumen antara Alice dan Lord Mash. Alice merasa bahwa Lord Mash sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu. Sementara itu, tim SK menduga tak ada kemungkinan regu yang hilang itu sudah ditangkap. Meski begitu, sambil melakukan pencarian regu yang hilang, mereka juga harus menemukan Vortex. Tak lama kemudian mereka melihat semburan cahaya dari kejauhan. Mereka pun yakin itu berasal dari Vortex. Mereka pun bergegas menuju ke sana. Di perjalanan mereka bertemu dengan regu yang dipimpin oleh Sanorot. Namun sepertinya ada yang mencurigakan dari regu itu. Sanorot pun mengakui kalau dia sebenarnya adalah anak buah Nebulis. Tak hanya dia, bahkan para anggota timnya semuanya adalah penyihir. Nameless muncul tak lama setelahnya dan mengeluarkan regu Sanorot dari pasukan Empire. Sanorot pun membawa timnya pergi, namun dia sempat melukai Miss. Dia pun menyandera Miss dan kabur dari sana. Seperginya tim Sanorot, Nameless pun segera kembali ke markas. Sementara Iska dan teman-temannya pergi mengejar Miss untuk menyelamatkannya. Beberapa saat kemudian, Sanorot sampai ke lokasi Vortex dengan membawa Miss. Alice pun mengenali Miss, begitu juga sebaliknya. Agar situasi tidak semakin kacau, Rin pun memukul Miss sampai dia hilang kesadaran. Setelahnya Alice dan Rin pun pergi meninggalkan Vortex untuk menemukan Iska. Di sisi lain, Iska dan teman-temannya berhasil sampai ke markas musuh. Mereka pun diam-diam menyelinap dan tiba di depan Sanorot. Iska pun bertarung melawan Sanorot. Namun tak lama kemudian Kissing tiba dan mengambil alih pertarungan melawan Iska. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit. Sementara itu Alice menunggu Iska di markas pasukan Empire yang tampak kosong. Tak lama kemudian Nameless sampai di sana. Pertarungan antara keduanya pun segera berlangsung. Mereka saling menyerang dan tampak seimbang. Alice menciptakan ratusan pedang es yang menerjang ke arah Nameless. Namun Nameless berhasil menangkis setiap serangan yang membahayakan. Tak lama kemudian Alice pun menggunakan kekuatan esnya untuk membekukan apa saja di sekitarnya. Tak mau celaka, Nameless pun terpaksa melarikan diri. Di sisi lain, Iska dan Kissing bertarung secara imbang. Meski begitu, Kissing akhirnya melancarkan serangan penghancur yang membuat Iska kewalahan. Meski begitu, Iska berhasil maju dan menerjang perut Kissing. Tak lama setelahnya, Lord Mash muncul di sana dan langsung menikam punggung Iska. Setelah itu, Lord Mash pun langsung menendang Miss ke dalam Vortex. Tak mau rekannya celaka, Iska pun melompat dan menyusul Miss ke dalam Vortex. Iska mencoba menggapai Miss, namun jarak mereka terlalu jauh. Saat itulah mendadak Alice juga lompat ke dalam Vortex dan mencoba menyelamatkan Iska dan Miss. Namun tak lama kemudian, Vortex itu pun meledak dengan dahsyat. Meski begitu, secara mengejutkan, Iska, Miss dan Alice berhasil selamat dari ledakan tersebut. Yang lebih mengejutkan, Alice terjatuh di lokasi yang berbeda dengan tempat Iska dan Miss terjatuh. Tak lama kemudian, Jen dan Nene menemukan Iska dan Miss yang terjatuh. Iska membuka matanya dan menyadari telah mendapatkan sebuah kristal di genggaman tangannya. Beberapa waktu kemudian, Alice memikirkan Iska terus-menerus. Dia sangat merindukan Iska dan lupa kapan terakhir kali bertemu dengan Iska. Melihat Alice yang tampak menderita, Rin menyarankan pergi ke kota netral Ain dengan harapan bisa bertemu dengan Iska. Sementara itu Miss meminta maaf kepada anggota timnya karena sudah tertangkap dan menyebabkan masalah. Namun teman-temannya bilang kalau itu bukan salahnya. Saat itulah Miss merasa pundaknya terasa sakit, namun dia tak terlalu mempermasalahkannya. Tak lama kemudian Risha masuk ke ruangan itu dan menginformasikan bahwa mereka akan menjalankan misi. Ternyata misi itu adalah untuk menangkap Ratu Nebulis. Iska dan teman-temannya menganggap itu hanya guyonan, tetapi Risha mengatakan kalau itu bukanlah guyonan. Mereka akan melaksanakan misi dalam 3 hari mendatang. Di sisi lain, Alice dan Rin sampai di kota netral. Mereka bolak-balik ke kota itu, tetapi tak menemukan Iska sama sekali. Sudah 3 hari mereka menunggu, namun tak ada tanda-tanda Iska akan muncul di sana. Alice pun mengusulkan untuk berpencar dan mencari Iska.
Seperginya Alice, Rin pun ternyata diam-diam merencanakan untuk mengakhiri hubungan Alice dengan Iska. Sementara itu di markas Empire, pundak Miss Miss terasa semakin sakit. Saat dibuka ternyata ada sebuah simbol hijau yang mencurigakan. Itu adalah sebuah simbol astral yang entah bagaimana bisa muncul di sana. Miss Miss pun mencoba meyakinkan diri kalau itu hanyalah luka biasa. Namun akhirnya dia menerima fakta bahwa itu adalah simbol astral. Anggota timnya pun khawatir akan keselamatan Miss Miss. Jika kondisi Miss Miss diketahui Empire, sudah pasti Miss Miss akan dieksekusi. Jin pun percaya kalau kekuatan spirit telah merasuki tubuh Miss Miss sejak dia keluar dari vortex. Karenanya demi keamanan Miss Miss, mereka akan menyembunyikan kondisi Miss Miss. Tak lama kemudian saat Miss Miss tak ada, anggota tim lain membahas situasi yang sedang terjadi. Iska mendapat ide untuk mengajak Miss Miss jalan-jalan ke kota netral agar Miss Miss merasa lebih baik. Iska dan Miss Miss pun pergi ke kota netral. Di sana Miss Miss menjadi merasa lebih tenang. Mereka pun ngobrol dari hati ke hati selama duduk berdua di bangku. Beberapa saat kemudian Miss Miss pergi untuk membeli minuman. Saat itulah mendadak Alice nongol di depannya. Meski awalnya gengsi, akhirnya Alice mau duduk bersebelahan dengan Iska di bangku. Mereka pun ngobrol selama beberapa saat. Tak lama kemudian Rin muncul sehingga Alice langsung salah tingkah. Namun Rin tidak peduli, kemudian memberikan sebuah minuman kaleng untuk Alice dan Iska. Setelah meminumnya, mendadak Iska langsung jatuh pingsan. Ternyata Rin sudah memberikan obat tidur di minuman itu. Alice protes, tetapi Rin meyakinkan Alice bahwa Iska adalah musuh. Rin pun berniat membawa Iska pergi. Setelah itu Miss Miss muncul dan mencoba menghentikan mereka. Secara tak terduga dia bisa melancarkan serangan sihir. Namun Alice dan Rin tak terluka sama sekali. Alice pun menerjangkan sihir esnya yang langsung melumpuhkan Miss Miss. Setelahnya dia dan Rin pun pergi membawa Iska menjauh. Kembali ke markas Empire, Risha melapor kepada seseorang yang disebut Kaisar. Dia berkata bahwa penyihir es kehancuran telah berhasil menangkap Iska. Dalam perjalanan pulang dari kota netral, Alice menyarankan agar mereka tidak membawa Iska ke istana. Alice pun memerintahkan Rin untuk pergi ke kota terdekat dari wilayah kekuasaan Nebulis. Rin pun menyetujuinya. Di sisi lain, Risha memberitahukan keadaan Iska kepada 8 apostel. Berdasarkan informasi yang didapat, sepertinya Iska dibawa ke sebuah kota bernama Alcatraz. Itu adalah kota di mana para pemberontak Nebulis ditahan. Di kota itu juga seorang penyihir kuat yang melawan ratu bernama Slinger ditahan. Risha berkata jika mereka bisa membebaskan Salinger, hal itu akan menguntungkan kekaisaran. 8 apostel pun menyetujui usulan Risha tersebut. Beberapa waktu kemudian Risha menemui Miss Miss dan teman-temannya. Dia pun menyampaikan misi penyelamatan. Mereka akan menyamar menjadi penyihir dan masuk ke Alcatraz. Selain itu Risha juga membawa alat yang bisa mencetak tanda astral di tubuh sehingga mereka bisa menyamar dengan sempurna. Jikapun mengagumi alat ciptaan Empire tersebut, dia pergi mendekati Miss Miss dan menempelkan alat itu ke pundaknya. Dengan begitu kondisi Miss Miss yang sesungguhnya tak akan diketahui. Risha pun bilang kalau tanda astral di pundak Miss Miss terlihat sangat asli. Dengan begitu mereka pun siap melakukan operasi penyelamatan. Sementara itu Iska malah dibawa ke sebuah hotel mewah oleh Alice dan Rin. Di sana dia ngobrol agar tidak bisa melarikan diri. Beberapa saat kemudian Alice pergi ke kamarnya sementara Rin mengawasi Iska. Saat itulah Rin melukai tangannya sendiri dengan pisau. Dia bilang akan menuduh Iska telah menyerang, sehingga Rin punya alasan untuk membunuhnya. Rin pun beraksi dengan mencoba membunuh Iska dengan pisaunya. Dalam keadaan tengah terborgol, Iska pun berusaha menghindari serangan-serangan mematikan dari Rin. Di sisi lain, Alice sedang melihat-lihat buku menu. Dia teringat momen ketika dia berada di restoran bersama Iska. Dia pun pergi untuk menemui Iska. Saat dia sampai, ternyata Rin sudah nyaris membunuh Iska. Alice pun menghentikan aksi itu. Setelahnya Alice memutuskan untuk mengikat Iska dengan rantai. Ujung rantai itu juga diikatkan ke Alice, sehingga Iska pasti tidak bisa kabur. Rin pun pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah Rin pergi, Iska membahas bagaimana jika salah satu dari mereka harus ke kamar mandi. Alice pun kaget dan tak memikirkan hal itu. Tak lama kemudian Alice pun memindahkan rantai di tubuhnya ke Rin. Dia pun meninggalkan mereka untuk mandi. Saat dia sudah selesai mandi, Alice yang hanya memakai handuk pergi menemui Iska dan Rin. Saat itulah Iska melihat tanda astral di punggung Alice. Dia pun berkata bahwa Miss Miss juga memiliki tanda serupa. Alice pun menjelaskan bahwa itu adalah tanda bagi para penyihir. Sementara itu di tempat lain, Miss Miss dan rekan-rekannya berhasil lolos dari pengawasan karena memiliki tanda astral. Mereka pun bergegas menyusup ke kawasan penjara untuk mencari Iska. Namun mereka tidak menemukannya dimanapun. Saat itu Jin merasa bahwa ada sesuatu yang mencurigakan. Di sisi lain, Risha juga berada di sisi lain penjara. Akhirnya dia bertemu juga dengan Salinger yang ditahan. Salinger sedikit terkejut Risha bisa sampai ke tempatnya. Saat itulah Risha menjelaskan apa yang dia inginkan. Empire sedang merencanakan invasi secara masif ke Nebulis.
dan berharap mendapatkan bantuan dari Salinger. Empire ingin Salinger bisa membalas dendam kepada Milver karena telah mengurungnya selama ini. Meski begitu, Salinger ternyata tidak tertarik membalaskan dendam, tetapi dia tidak menolak jika dibantu meloloskan diri. Saat itu juga Risha membebaskan Salinger. Sementara itu Iska tidak bisa tidur. Dia pun pergi ke balkon dan melihat kota dari hotel. Tak lama kemudian Alice pun datang menemuinya. Alice membahas betapa bahayanya para penjahat yang ada di penjara. Dia pun membahas mengenai Salinger sebagai penjahat yang paling berbahaya selama ini. Tak lama kemudian Rin datang ke sana. Dia memberitahukan bahwa ada yang sudah menyusup ke perbatasan. Di sisi lain, alarm penjara langsung menyala. Miss dan rekan-rekannya pun berusaha mati-matian lolos dari para penjaga. Tak lama kemudian ledakan dahsyat muncul dan mengguncang seisi gedung. Saat itu juga Risha menelpon tim Miss dan memberitahukan bahwa Iska tak ada di penjara itu. Setelahnya Miss dan yang lainnya pun berusaha kabur dari sana. Kembali ke hotel, Rin memberitahu Alice bahwa Salinger telah lolos. Mereka berdua pun berniat segera pergi ke penjara untuk mengatasi situasi. Alice meminta bantuan kepada Iska. Namun sebelum Iska menjawab, Alice memotongnya terlebih dahulu. Dia meninggalkan sebuah sapu tangan yang terlipat, kemudian pergi meninggalkan Iska. Di penjara, Jin menawarkan diri untuk menjadi umpan agar Miss dan Nenek bisa lolos. Namun saat itu juga Miss melompat ke depan dan menarik perhatian para penjaga. Saat perhatian para penjaga teralih, Nenek pun berhasil melumpuhkan mereka semua. Sementara itu di hotel, Iska mendapatkan telepon dari Miss. Dia diberitahu kondisi terkini mereka yang sedang ada di penjara. Tak lama kemudian, Iska teringat sapu tangan yang ditinggalkan Alice. Dia mengambilnya dan menemukan kunci di baliknya. Dengan kunci itu dia berhasil melepas borgolnya. Dia pun bergegas pergi menyusul Alice dan Rin. Sementara itu, Alice dan Rin sampai di penjara yang sudah penuh dengan kekacauan. Alice pun mencoba mengatasi situasi di sana. Sementara itu, Rin berlari mencari keberadaan Salinger yang kabur. Tak lama kemudian, Iska sampai di penjara. Dia pun bertemu dengan teman-temannya. Miss memberinya pedang dan Iska langsung berlari memasuki penjara untuk membantu Alice dan Rin. Di sisi lain, Rin sudah bertemu dengan Salinger. Mereka pun langsung bertarung. Rin menciptakan golem tanah untuk menghadapi Salinger. Namun kekuatan Salinger terlalu dahsyat. Rin pun kewalahan dan nyaris celaka. Namun saat itulah Iska datang dan menyelamatkannya. Rin memperingatkan Iska bahwa yang ia hadapi adalah seorang yang sangat berbahaya. Iska tak peduli karena hanya dengan menghadapi Salinger dia bisa pulang. Iska pun meminta Rin berjanji jika dia bisa mengalahkan Salinger, maka dia dan teman-temannya boleh pulang dengan selamat. Meski tak menyukainya, Rin pun akhirnya setuju. Sementara Salinger heran kenapa orang dari Empire mau melindungi Rin. Namun dia tak mau ambil pusing, kemudian setuju melawan Iska. Salinger menjentikan jarinya dan menciptakan ledakan dahsyat di sekitarnya. Di sisi lain, Sisbil sedang memandangi langit di luar istana. Tak lama kemudian, seseorang bernama Sword muncul menemuinya. Sisbil pun bertanya kepada Sword apa yang sedang terjadi. Dia pun diberitahu kalau ada saksi yang melihat pasukan pembunuh dari Empire di Nebulis. Dan bersamaan dengan itu, Salinger juga telah kabur dari penjara. Sword berkata dia dan timnya sedang menyelidiki keterkaitan dari keduanya. Sword bilang kalau ada satu hal yang menarik perhatiannya. Ternyata Alice mengambil komando langsung yang sedang terjadi di lokasi kejadian. Hal itu sudah sangat membuktikan bahwa semuanya bukanlah kebetulan. Di sisi lain, Iska sudah mulai bertarung melawan Salinger. Iska berhasil bertahan dari serangan Salinger yang pertama kali. Salinger pun teriak dengan Iska yang bisa memotong serangan sihirnya. Dia pun menjentikan jarinya sekali lagi, dan serangannya langsung menerjang Rin yang masih terluka. Dia melancarkan serangan kepada Iska, namun Iska melompat mundur menghindarinya. Iska melompat maju mencoba menebas, namun gelombang angin langsung menahan tebasannya. Iska pun terpental mundur dan langsung bersiaga. Iska kembali maju, namun ternyata Salinger bisa menggunakan sihir tanah. Iska pun melompat menghindari bongkahan-bongkahan tanah yang berterbangan. Dia bergerak dari satu bongkahan tanah ke bongkahan tanah lain dan mencoba menyerang Salinger. Iska berhasil sampai di depan Salinger dan berusaha menebasnya. Namun Salinger menghindari semua serangan tersebut. Tak lama kemudian dia menciptakan ledakan api dari tanah. Iska pun melompat mundur menghindari serangan tersebut. Untuk membantu Iska, Rin pun memaksa bangun meski sudah terluka. Dia akan ikut bertarung melawan Salinger. Sementara itu di luar, Alice sedang mengkomando para penjaga. Saat itulah serangan mendadak muncul. Alice menghindar dan melancarkan serangan es. Ternyata Nemeles telah datang dan siap melawannya. Setelah berdebat beberapa saat, Alice melancarkan serangan es. Nemeles menghindar dan melompat ke puncak sebuah gedung. Alice kesal dan meminta Nemeles turun dan menghadapinya secara langsung. Nemeles pun berkata dia akan melawan Alice setelah Salinger melewati tempat itu. Dia pun pergi karena misinya sudah selesai. Seperginya Nemeles, Alice merasakan ledakan dahsyat dari suatu arah. Dia menoleh dan melihat Salinger yang sedang berhadapan-hadapan dengan Iska. Salinger melancarkan serangan gabungan antara kekuatan di tangan kanan dan kirinya.
Semburan api dan es bersatu dan menerjang ke depan. Iska pun melompat dan menebas serangan itu. Namun dia heran kenapa semburan api berubah semakin kuat. Salinger berkata bahwa Iska sudah menghancurkan keseimbangan api dan es. Karenanya api menjadi semakin besar. Iska pun diterjang ledakan api yang sangat dahsyat. Ketika Iska berhasil disingkirkan, Salinger pun menjelaskan tujuannya kepada Rin. Dia ingin menggabungkan kekuatan antara manusia dan spirit. Sejauh ini hanya ada 2 orang yang bisa mencapai level tersebut. Salah satunya adalah pendiri Nebulis. Salinger pun bertekad untuk mencapai level tersebut. Salinger tak mau berbasa-basi lagi. Dia bersiap menyerang Rin. Namun saat itulah Iska muncul dari bawah dan siap menyerang Salinger. Iska menerjang namun Salinger melompat menghindarinya. Dia pun heran kenapa Iska bisa bertahan dari serangan dahsyatnya. Iska bilang kalau kedua pedangnya memiliki kekuatan berbeda. Yang satu bisa memotong spirit dan yang satu bisa meniru teknik spirit 1 kali. Mereka saling kejar-kejaran sampai di puncak bangunan. Salinger pun sadar kalau Iska meniru teknik es untuk selamat dari ledakan api. Salinger pun melompat ke atas dan menerjangkan serangan dahsyat. Untungnya Rin menciptakan golem raksasa untuk menahan serangan mengenai Iska. Salinger kesal dan langsung menyerang Rin. Namun ratusan kristal es tercipta dan menahan serangan tersebut. Alice telah datang di istana untuk membantu mereka mengalahkan Salinger. Sementara itu Iska langsung melompat dan menyerang Salinger. Tak mau kalah, Salinger menciptakan pedang cahaya di kedua tangannya. Namun Iska dengan mudah menebas hancur kedua pedang cahaya milik Salinger itu. Tak mau dikalahkan Iska, Salinger pun menjatuhkan dirinya ke sebuah sumur besar dan dalam yang ada di bawahnya. Konflik dengan Salinger pun akhirnya berakhir. Setelah mengatasi situasi di penjara, Alice dan Rin pun segera pergi ke istana untuk melapor kepada Ratu. Sementara itu Nameless akhirnya sampai di markas. Saat membuka helm, ternyata Risha adalah orang yang menyamar menjadi Nameless. Dia pun bertemu dengan Nameless yang asli dan membahas situasi terkini. Waktu itu mereka membahas Kaisar yang rupanya sangat tertarik kepada Iska. Beberapa saat setelahnya, Risha dan Nameless pun melapor ke 8 apostel. Ternyata niat mereka adalah mengacaukan kondisi Nebulis dengan insiden Salinger. Sejauh ini semuanya berjalan lancar sesuai rencana mereka. Sementara itu, Rin sedang berbicara dengan Alice untuk membahas situasi terkini. Mereka membahas tentang Iska, dan setelah apa yang terjadi setelah ini, Rin pun akhirnya mau untuk mengakui Iska. Sementara itu, ternyata Sisbel diam-diam mengawasi perbincangan mereka berdua. Di sisi lain, Risha dan Nameless menemui Kaisar. Mereka pun membahas mengenai situasi yang terjadi. Tak lama kemudian, mereka juga membahas mengenai peristiwa langka yang terjadi setahun sekali. Kaisar berkata bahwa akhirnya ada 1 orang yang muncul dari pendekar pedang Empire yang menjalin hubungan dengan penerus tahta Nebulis. Beberapa waktu kemudian Sisbel dipanggil ibunya yaitu Sang Ratu. Dia pun menghadap. Ternyata dia ditugaskan untuk pergi ke negeri yang berada di luar kekuasaan Nebulis maupun Empire. Dia harus menyelidiki sesuatu. Sisbel pun setuju untuk menerima misi tersebut. Di sisi lain, Iska dan teman-temannya ternyata diliburkan untuk sementara waktu karena sudah bekerja dengan baik. Mereka pun pergi berlibur ke sebuah negeri bebas. Sesampainya di sana, mereka pun bersenang-senang. Suatu sore, saat Iska hanya sendirian, dia ditabrak oleh seseorang. Saat melihatnya, dia terkejut karena orang yang menabraknya adalah Sisbel. Di sisi lain, Sisbel juga sangat terkejut karena melihat orang yang selama ini dia cari. Nenek muncul dan seketika itu juga Sisbel pergi meninggalkan mereka. Sisbel pun menemui Sword dan bilang dia sudah menemukan orang yang selama ini dia cari. Setelah itu Sisbel pun menyelidiki di mana Iska menginap. Dia berencana menemui Iska dan menyampaikan sesuatu. Sementara itu Alice ditemui ibunya. Mereka membahas perilaku Sisbel yang selalu mengurung diri selama setahun terakhir. Karena curiga, mereka pun pergi menggeledah kamar Sisbel. Saat mencari sesuatu yang mencurigakan, Alice melihat sebuah koran lama. Di koran itu ada berita tentang Iska yang ditangkap karena membebaskan seorang penyihir. Alice pun penasaran kenapa Sisbel mengetahui sesuatu tentang Iska. Di sisi lain, Sisbel berhasil mengetahui di hotel mana Iska menginap. Dia pun pergi ke hotel tersebut, kemudian mencari kamar Iska. Dia menemukannya dan masuk ke dalam kamar itu. Saat itu, Iska langsung melompat dan mengunci Sisbel di lantai. Dia curiga Sisbel diutus Nebulis untuk membunuhnya. Namun Sisbel berkata kalau dia hanya ingin menemuinya. Selain itu, Sisbel pun mengajukan sebuah permintaan. Dia meminta agar Iska mau menemaninya kembali ke Nebulis. Iska pun mengenali Sisbel sebagai penyihir yang dia selamatkan setahun lalu. Sisbel pun memperkenalkan diri dan merasa sangat senang karena Iska mengingatnya. Tak lama kemudian, Iska pun melepaskan Sisbel dari kunciannya. Sementara itu Alice berdiskusi dengan Rin mengenai Sisbel yang mencari tahu soal Iska. Mereka mengira Sisbel telah menguping pembicaraan mereka terkait Iska. Sisbel pasti mengetahui kedekatan Alice dengan Iska, sehingga Sisbel mencurigai Alice sebagai mata-mata Empire.
Di sisi lain, Sisbel pun berterima kasih kepada Iska karena sudah menyelamatkan 1 tahun lalu. Dulu Sisbel takut kalau Iska yang membebaskannya hanyalah merupakan jebakan dari Empire. Karena itulah Sisbel meminta izin untuk berterima kasih saat itu juga. Dia bahkan memberikan gelang mahal kepada Iska, namun Iska bergegas menolaknya. Iska bilang alasan dia menyelamatkan Isbel bukan untuk alasan seperti itu. Sisbel pun menyimpan kembali gelangnya. Dia bilang setelah insiden 1 tahun lalu dia melihat pemberitaan mengenai Iska di koran. Kabar itu ternyata menyebar kemana-mana sampai kota netral. Sisbel berkata dia bisa menjanjikan lebih dari status dan kehormatan Iska yang hilang karena menolongnya. Karena itulah Sisbel meminta Iska untuk menemaninya kembali ke Nebulis. Iska pun bertanya sebenarnya siapa Isbel. Namun Isbel bilang kalau dia hanyalah pelayan istana. Iska pun bertanya kenapa harus dia yang mengantar. Jika Sisbel dekat dengan keluarga bangsawan, harusnya dia memiliki pelayan atau semacamnya. Namun Sisbel berkata kalau dia tak memiliki bawahan. Dia juga tak mempercayai siapapun. Setelah mengatakan semua itu, Sisbel pun pergi meninggalkan Iska. Namun Iska melihat gelang pemberian Sisbel ditinggalkan di kasur. Iska pun mengambilnya. Di sisi lain, Alice dan Rin menemui Ratu. Mereka bilang tak menemukan petunjuk apapun di kamar Sisbel. Setelah itu Rin memohon agar Alice diperbolehkan untuk melakukan perjalanan jauh. Sisbel ada di negeri asing dan Alice ingin datang menemuinya sehingga bisa mengobrol dari hati ke hati. Sang Ratu pun mengizinkannya. Rin langsung bergegas menyiapkan keberangkatan mereka. Sementara itu 8 apostel sedang berunding. Mereka mendapatkan informasi bahwa penyihir darah murni keturunan Nebulus sedang ada di negeri bebas seorang diri. Dia hanya ditemani seorang pelayan. Karena itulah mereka segera melakukan operasi penangkapan penyihir. Esok harinya Iska dan teman-temannya ternyata pindah ke hotel lain. Suatu sore Iska kembali bertemu dengan Sisbel. Mereka berdua pun pergi ke suatu tempat. Di sana Sisbel berkata bahwa dia adalah keturunan dari sang ratu. Tak lama kemudian dia berkata bahwa ratu sedang dalam bahaya. Ada salah satu keturunan Nebulis yang ingin membunuh ratu. Selain itu si pengkhianat juga memiliki rencana untuk menghancurkan dunia. Setelah membunuh ratu, langkah pertama yang akan diambil adalah menyerang Empire. Jika itu terjadi, maka kedua negara sudah dipastikan akan hancur. Dengan kekuatan spiritnya, Sisbel akan mengetahui semua itu. Namun dia juga tak mengetahui siapa si pengkhianat. Karena itulah dia tak mempercayai siapapun yang ada di Nebulis. Sisbel pun meminta bantuan Iska. Karena dia tak ingin melihat dua negara saling berperang dan menciptakan kehancuran di kedua kubu. Sisbel tidak menerima Iska mengkhianati negerinya. Dia ingin memintanya untuk menghentikan peperangan besar yang mungkin terjadi. Mendengar semua itu, Iska pun hanya bisa tertegun. Sementara itu Alice akhirnya sampai di negeri bebas. Dia pun mencari alamat hotel tempat adiknya menginap. Tak lama kemudian Sword datang dan menemuinya. Sword bertanya apakah Alice melihat Sisbel. Karena dia mencoba menghubungi Sisbel namun tidak bisa. Kembali ke Iska, dia bilang tak menginginkan perang besar terjadi. Meski begitu dia tidak bisa membantu Sisbel. Namun Sisbel tidak menyerah dan bilang jika ratu terbunuh, maka si pengkhianat akan merebut kekuasaan sehingga perang besar akan terjadi. Saat itulah Iska bilang kalau memang begitulah perbedaan di antara mereka. Sisbel ingin menghentikan perang besar, namun Iska memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada itu. Dia ingin menghentikan konflik 100 tahun yang sudah terjadi. Sisbel pun bertanya bagaimana caranya. Iska berkata caranya adalah dengan perjanjian damai. Namun Sisbel bilang itu tidaklah mungkin. Pihak Nebulis tak mungkin melupakan kejahatan Empire kepada mereka. Orang-orang Nebulis tidak akan pernah memaafkan Empire. Iska bilang kalau dia sudah mengetahui hal tersebut. Dia pun bilang bahwa itu adalah alasan dia bertarung. Iska pun bilang kalau di Nebulis ada orang lain yang bisa Sisbel andalkan. Namun sebelum ucapan mereka selesai, Lord Mace mendadak muncul di belakang Sisbel. Tak hanya datang sendiri, Lord Mace ternyata sudah membawa pasukan untuk menyerang. Ternyata Lord Mace menganggap Sisbel adalah si pengkhianat karena sedang bersama dengan Iska. Lord Mace berkata bahwa hati sang ratu pasti hancur karena mengetahui putrinya bersama dengan Iska. Sisbel pun mencoba menjelaskan bahwa dia ingin mencari si pengkhianat yang sesungguhnya. Namun Lord Mace bilang kalau Sisbel lah si pengkhianat itu. Sisbel pun berlari menjauhi tempat itu. Sementara Iska hanya sendiri berdiam tak tahu harus melakukan apa. Sementara itu Sisbel yang sedang berlari mendadak dikejutkan dengan munculnya sosok raksasa. Sebuah robot besar muncul dan menghadangnya. Iska pun mengenali robot tersebut. Iska mencoba menolong Sisbel, namun dihadang Lord Mace. Iska pun harus bertarung dengan Lord Mace dan komplotannya tanpa senjata. Namun tak lama kemudian, Jin Nene dan Miss Miss pun datang ke sana. Mereka terkejut saat melihat robot yang merupakan senjata eksperimen Empire bernama Objek. Saat itulah Objek menganalisis keberadaan para penyihir. Semua orang yang memiliki tanda astral akan dihancurkan. Dan sayangnya Miss Miss juga terdeteksi sebagai pemilik tanda tersebut. Meski begitu, prioritas utama Objek adalah membunuh Sisbel terlebih dahulu.
Sisbel pun berlari menjauhi objek. Namun robot itu langsung melompat mengejarnya. Iska berniat menyusul Isbel, namun dia masih direcoki Lord Mash dan kelompoknya. Jin dan yang lainnya pun turun dan mengambil alih pertarungan melawan komplotan Lord Mash. Iska menerima pedangnya, kemudian berlari untuk menyelamatkan Sisbel. Dia tiba tepat waktu dan menebas serangan yang dilancarkan objek. Nenek pun muncul di sana dan akan ikut membantu pertarungan. Iska maju dan menebaskan pedangnya, namun tubuh objek ternyata sangat keras. Dia mencoba menyerang dari berbagai arah, namun semua tebasannya tak ada yang berarti. Saat itulah nenek melancarkan serangan. Berbagai peluru langsung melesat dan menerjang tubuh si robot raksasa. Sementara itu Jin bertarung melawan Lord Mash. Serangan Lord Mash berhasil melukai lengan Jin. Meski begitu, Jin berhasil menembak Lord Mash. Sayangnya peluru Jin hanya bisa mengenai alat yang ada di saku Lord Mash. Beberapa saat kemudian, anak buah Lord Mash melemparkan tong berisi bahan bakar. Lord Mash dan komplotannya melompat mundur. Salah satu penyihir menciptakan api untuk meledakkan tong, tetapi ternyata apinya padam. Miss mengaktifkan sihir anginnya yang memadamkan api. Saat itulah Jin menembakkan pistolnya ke wajah Lord Mash. Topeng pria itu pun pecah, namun untungnya peluru itu tak menembus kepalanya. Lord Mash dan komplotannya pun mundur. Sementara itu serangan nenek ternyata gagal menghancurkan objek. Pertarungan pun kembali berlanjut. Objek menggunakan energi sekunder kemudian menciptakan bola cahaya di mulutnya. Sisbel menyadari bahwa itu adalah kekuatan spirit. Iska pun bertanya-tanya tentang apa yang tersembunyi di dalam tubuh objek. Saat itulah objek menyemburkan bola spirit yang sangat dahsyat. Untungnya Iska berhasil membawa Sisbel melompat menghindari semburan mematikan itu. Namun objek langsung mengisi ulang energinya dan bersiap melakukan serangan berikutnya. Untungnya nenek melancarkan serangan sehingga sempat menghentikan objek. Meski begitu serangan itu tak melukai objek sama sekali. Iska pun kemudian maju menghadapi objek. Dia bergerak dengan cepat menghindari serangan demi serangan yang dilancarkan objek. Iska berhasil melompat dengan tinggi ke atas objek. Saat itu juga Sisbel mengeluarkan kekuatannya untuk membantu Iska. Dia menciptakan penghalang agar objek tidak bisa menyemburkan serangan. Iska pun melesat turun kemudian menikamkan pedangnya ke titik lemah objek. Iska pun akhirnya berhasil menumbangkan robot raksasa tersebut. Namun pertarungan belumlah selesai. Mendadak tubuh objek melebur menjadi cahaya misterius. Kemudian objek pun berubah wujud menjadi robot yang sangat kuat. Iska pun maju melawan objek dalam mode baru itu. Sayangnya Iska kewalahan karena objek memiliki kekuatan dan kecepatan yang sangat dahsyat. Di saat-saat genting, Alice mendadak muncul dan menerjangkan serangan esnya. Iska pun berhasil selamat dari maut. Mereka berdua pun bekerja sama. Alice menciptakan berbagai sulur es untuk menahan tubuh objek. Dia menciptakan ratusan kristal untuk menyerang robot itu. Iska melompat dari satu kristal es ke kristal es lain untuk menghabisi objek. Namun objek berhasil membebaskan diri dan langsung menghempas Iska mundur. Beberapa saat setelahnya, objek menembakkan serangan dahsyat. Alice pun segera menciptakan bunga es untuk menahan semburan cahaya dari musuh. Setelah serangan itu berhasil dihalau, objek pun melancarkan berbagai serangan berikutnya. Tak mau situasi lebih buruk, Alice dan Iska pun bekerja sama. Mereka pun maju sambil menerjang setiap serangan yang datang. Tak lama kemudian, mereka menerjangkan serangan sihir secara bersama-sama. Kombinasi serangan itu sukses menyambar objek, kemudian menghancurkannya. Tubuh Sisbel pun akhirnya terjatuh dari siswa-siswa kehancuran objek. Begitu Sisbel bangun, dia langsung bertanya apakah Alice mengenal Iska. Karena gengsi, Alice bilang dia tidak mengenal Iska. Sisbel meminta kakaknya jangan berbohong. Tetapi Alice tetap bersikeras tidak mengenal Iska. Sementara itu, Iska pun bilang bahwa dia tidak mengenal Alice. Sisbel pun bersyukur kemudian menggenggam tangan Iska. Dia bilang kalau Iska adalah kesatria ideal untuk menjadi pasangannya. Alice pun langsung salah tingkah dan tampak cemburu. Alice pun bertanya apa maksud Sisbel. Namun Sisbel bilang itu bukanlah urusannya. Tak lama kemudian teman-teman Iska pun datang. Setelahnya Iska berpamitan dan pergi menemui teman-temannya. Konflik pun berakhir. Sementara itu Risia sedang membahas mengenai senjata buatan 8 apostel yang ternyata sangatlah berbahaya. Setelah itu mereka bertanya-tanya di mana keberadaan Kaisar saat ini. Adegan pun langsung berganti ke sebuah area hutan. Salinger ternyata berhasil selamat dan melarikan diri. Dia pun tertarik dengan kekuatan sang pendekar pedang. Tak lama kemudian dia didatangi oleh Kaisar. Ternyata Salinger mengenalinya dan menyebut nama Kaisar yaitu Yun Melgen. Kaisar pun bilang kalau dia ingin berbicara banyak hal kepadanya. Sementara itu di istana Nebuli, sang ratu bertemu dengan putri pertamanya yaitu Eltiar. Ternyata dia selama ini telah curiga bahwa Eltiar adalah orang yang mengkhianatinya. Meski begitu dia tidak bisa menindak karena belum ada bukti. Saat itu sang ratu tahu kalau Eltiar telah menghasut Lord Mash sehingga mengira Sisbel adalah si pengkhianat.
Di sisi lain, Alice dan Iska sedang ngedate di kota netral. Mereka menghabiskan waktu sampai sore dengan ngobrol di bangku di dekat air mancur. Saat hari hampir malam, mereka pun berpisah dan kembali ke negara masing-masing. Dan anime ini pun akhirnya selesai. Sedikit kita bahas ke kesimpulannya. Meski season pertama ini selesai tidak menggantung, namun masih banyak hal yang belum terjawab. Salah satunya yang bikin Mimin penasaran adalah tentang konflik di masa lalu yang menyebabkan konflik dua negara itu. Sebenarnya apa hubungan Kaisar dengan Salinger? Kalau dari penampilannya sih Mimin yakin mereka kayaknya saudara atau semacamnya. Kalau itu memang benar, berarti harusnya Kaisar juga seorang penyihir dong. Selain itu, kenapa selama ini Kaisar malah tampak bodoh amat sama konflik yang terjadi? Jangan-jangan dia malah merencanakan sesuatu nih yang lebih besar di balik semua permasalahan ini. Tapi sudahlah, semua pertanyaan Mimin itu hanya bisa dijawab di lain waktu. Mimin sudahi dulu konten kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. See you in the next video and bye-bye.一撃でもまともに受けたら戦闘不能になる。なかなかのもんだったぜ。とりあえずスピールの灯火にかけて。人の内臓を全Setelah malam hariメリオダスが優勢です。ギガクラッシュ噛みつぎりメリオダス残地は絶対に殺させない。輝く清掃シャイニングジャベリンスプレーくらえモードヒーロー我ら聖剣エスカーノオースタマイル貴様その程度か。私は悲しい。私の手で撃つ。なんてね。キャスの動きが止まったよ。
このビッチやつめうなぎ。それで塗りんせん方が頭がおかしいわ。俺はこっちも同じことだと思うけど。私の姿は至高の方々によって作っ逃げない相手。すげえミスリルどころか。なんだあのイルカ。後方で大魔族。偶然か来いか。けーバルフでマーレシプロバースト。裏技さ。全力でかかってこい。なるべく近くでバリッタリ。取られる時点で前回と同じだっつうのよ小僧。安らかに眠れ。胸くそ悪い。誰がお前たちを操っている。戦った時のことを思い出すじゃないか。思いしてノーマルども。僕らの力だ。ダンク。何か強力な術式が。让一下。私家派我们来抢你回去。击掌，用魔掌，啊！清风玄拳。我志在必得。ブラックパード。参りました。生徒会役員のうち先生は強い。私の剣どうしてあんたがそれを。僕の剣術ブレイドスティール。ふん、見切ったですって。じゃあフェイントで。立ち筋が寝ぼけているよ。そんなのは君の剣じゃない。こ
この曲げた一撃は致命的だ。はあ、決まったの。貸し付きなさいレーバテイ。オロチマル。ナイト大キリ魂を研ぎ澄ませ、駆け抜けろ極限の一手。是灵能生产总值下降。糟糕，世界灵能总值又下降了。宗主，ユニークスキル捕食者を使用しますか。もっと面白いものを見せてやろう。あの炎を形作っているのは純粋にあのものの力。これが俺の真の力だ。